Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelas 10-7 kelompok 9 akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmita Putri Anggraini. Saya Muhammad Yafin Bima Syafa. Saya Amalus Najwa. Saya Lavina Iratita Ningrum. Najwa, kamu tahu nggak sih tentang Wali Songo Sunan Gunung Jati itu loh? Tahu yang namanya Syarif Hidayatullah itu kan? Iya, itu tempatnya di mana sih? Setahu aku sih di Cirebon ya, tapi nggak tahu lagi. Kamu mau tahu kelanjutan Sunan Gunung Jati? Simak video ini ya. Asal-usul Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Arab sekitar awal abad ke-15 dan merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Syed Husain bin Ali. Ibunya bernama Nyi Roro Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, Sunda, sedangkan ayahnya seorang ulama dari Mesir bernama Syarif Abdullah. Perjalanan hidup dan dakwah Sunan Gunung Jati. Setelah dewasa, Syarif Hidayatullah datang ke tanah Sunda, Indonesia sekarang, tepatnya ke Cirebon, sekitar tahun 1470-an. Ia dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati karena dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Sebagai ulama sekaligus pemimpin kerajaan, beliau memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan Banten. Ia juga dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan pernah menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Demak serta Kesultanan Banten. Metode dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam dengan cara damai dan bijaksana, di antaranya melalui 1. Perkawinan politik. Misalnya, menikah dengan keluarga bangsawan setempat untuk memperkuat hubungan antara kerajaan dan agama. 2. Kesenian dan budaya lokal. Beliau tidak langsung menghapus adat istiadat lama, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam. 3. Pendidikan dan keteladanan. Beliau mendirikan pusat-pusat pengajaran Islam di Cirebon dan Banten. 4. Perdagangan dan diplomasi. Berdakwah sambil berdagang dan menjalin hubungan dengan pedagang muslim dari luar negeri. Peran dalam politik dan pertahanan. Sunan Gunung Jati juga berperan dalam melawan penjajahan Portugis yang mulai datang ke Nusantara pada masa itu. Ia menggalang kekuatan bersama Kesultanan Demak untuk mempertahankan wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman Portugis. Wafat dan makam. Sunan Gunung Jati wafat sekitar tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon, yang kini dikenal sebagai Kompleks Makam Sunan Gunung Jati. Makamnya masih sering diziarahi oleh banyak orang hingga sekarang. Ajaran dan nilai yang dikenang. Sunan Gunung Jati telah menyebarkan Islam dengan kebijaksanaan dan keteladanan, menjaga persatuan antar agama dan pemerintahan, menghormati adat dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan menanamkan nilai toleransi, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu wali songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Banten. Beliau menyebarkan Islam dengan cara yang damai melalui pendidikan, budaya, dan hubungan politik. Sebagai pendiri Kesultanan Cirebon, beliau juga berperan untuk memperkuat kerajaan Islam serta menentang penjajahan Portugis. Ajarannya menekankan pentingnya toleransi, keadilan, dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Warisannya tetap hidup hingga kini melalui nilai-nilai Islam dan peninggalan sejarah di Cirebon. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.